Pemirsa yang budiman, terimalah salam kasih, namo buddhaya. Kami ucapkan Sukihontu, semoga pemirsa senantiasa berbahagia di dalam Dhamma. Senang sekali saya Arya Sidarta dapat berjumpa dengan pemirsa sekalian dalam acara Bima Nusantara, Bincang Dhamma Nusantara menuju Waisak Pergabi dan Pelajar Buddhis Nusantara 2566 Buddhis Era. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Mungkin pemirsa pernah mendengar tentang daerah Natuna, daerah yang sempat viral karena politik luar negerinya sedang memanas ini ya Pak. Nah, beliau adalah Bapak Budiono, sarjana agama. Beliau lahir di Kebumen tanggal 3 Agustus tahun 1975. Beliau saat ini mengajar sebagai guru pendidikan agama Buddha di SD Negeri 002 Ranai, Kecamatan Bung Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Langsung saja, mari kita sapa. Selamat sore, Namo Buddhaya, Pak Budiono. Namo Buddhaya, terima kasih atas kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk mungkin berbagi sharing pengalaman ya, mungkin tentang perkembangan agama Buddha atau tentang Dharma. Saya pun mungkin umur tua, tapi secara wawasan pengetahuan mungkin masih di bawah adik-adik kita, adik Bima, atau mungkin kawan-kawan kami yang ada di kota sana. Saya berada di Natuna, termasuk di daerah kepulauan ya, kepulauan ujung utara Indonesia. Jadi mungkin saya ceritakan ya dari bagaimana saya bisa sampai ke Natuna. Jadi sebelumnya saya dulu mengajar di sekolah swasta di Selat Panjang, yaitu di SD Patria Dharma Selat Panjang, termasuk Provinsi Riau. Kemudian dari sana mengikuti ada formasi lowongan guru agama Buddha di Natuna. Waktu itu Natuna masih dalam naungan di bawah Provinsi Riau, belum pisah seperti sekarang sudah pisah menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Jadi ditempatkanlah, saya diterima jadi PNS tahun 2005, awal Januari, ditugaskan di SD 002 Ranai. Pada waktu kedatangan saya di sini belum ada wihara. Ya. Jadi kita merintis dan kebetulan tantangan di sini waktu itu dulu yang ada agama diakui yang baru dulu kan bergabung dengan agama Buddha. Kebetulan di Ranai ini, di Natuna terutama di kota Ranainya, di sini sudah ada datang guru tersebut yang agama yang baru, ya. Sehingga kita itu seolah-olah kurang dipandang. Jadi dari jumlah umat orang Tionghoa yang ada di sini mungkin 80% kurang respect ya, atau kurang respon. Tapi ada 1-2 keluarga yang memang istilahnya merespon dan mau membantu, istilahnya masih mendukung begitu, sehingga menawarkan tempatnya itu untuk digunakan sebagai tempat puja bakti lah, istilahnya mengumpulkan anak-anak yang mau belajar agama Buddha, walaupun mungkin sedikit karena sudah masuk duluan ke agama yang baru, mungkin yang lebih identik dengan sukunya atau gimana gitu. Jadi gurunya pun dulu ada, tapi selang lama guru itu di sini tidak betah ya, tidak mungkin karena jauh atau gimana, sehingga murid-murid yang tadinya ikut belajar agama bukan agama Buddha, akhirnya ikut agama Buddha. Nah, jadi tambahlah murid-murid kita. Tapi awal-awal mulanya ada sebagian tokoh di sini yang dia tidak cocok kalau agama Buddha itu kayaknya berkembang, sehingga pernah
mungkin sama saya pun kurang sreg atau kurang suka ya. Tapi disitulah saya pun tidak menunjukkan rasa benci atau tidak suka kepada orang tersebut, karena dari cerita ini, dari orang tersebutlah akhirnya orang tersebut yang menyumbangkan tanah sekitar 4.500 meter persegi untuk dibangun wihara. Jadi dari orang yang tadinya itu tidak respect, tidak mendukung terhadap adanya perkembangan agama Buddha. Jadi mungkin tadi saya mengambil tema jangan ada dendam dalam hati kita, diri kita. Itu kesimpulannya mungkin kalau saya ada rasa reaksi karena mereka seolah-olah kayak menghalangi untuk perkembangan agama Buddha, mungkin saya terlalu reaktif, mungkin ke belakang ke sini tidak mungkin orang tersebut akan dukung untuk lahan untuk tempat dibangunnya wihara. Ya mungkin orang tersebut kenapa mendukung? Memang belum tentu sisi positif semua ya, tapi karena Dharma mau muncul, mau berkembang di Natuna ini, sehingga ada jalan, biarpun kadang jalan itu belum tentu dikatakan baik semua ya. Jadi mungkin orang yang mendukung lahan untuk pembangunan di Natuna ini sebenarnya karena ada berkonflik di agama yang baru muncul tadi. Karena muncul akhirnya dia mungkin cari pelarian yang ada organisasi yang kira-kira bisa dinaungi, akhirnya mendekat ke saya. Nah, saya pun nggak istilahnya tidak mengungkit waktu kemarin waktu kita itu nggak boleh gitu, tapi saya tetap tidak apa-apa gitu kan, walaupun mungkin orang tersebut itu ada tujuan lain ya, tujuan mungkin bisnis ada ya, atau supaya dapat jabatan, sehingga karena ada jabatan sehingga ada pangkat, saya sebagai ketua ini, karena di sana sudah tidak dipakai, permasalahannya itu kita pun tidak tahu kenapa di sana tidak dipakai di agama yang baru tersebut. Nah, jadi dari situ beliau membeli tanah disumbangkan untuk dibangun wihara di Natuna ini ya. Walaupun motifnya mungkin ada lain, itu pun saya kurang paham, tapi paling tidak dengan begitu sekarang di Natuna Rane sudah berdiri wihara, walaupun mungkin masih ada kekurangan. Nah, mungkin itu sekilas yang saya sampaikan, mungkin nanti bisa disambung lagi ya dari saudara Arya ya. Betul Pak Arya. Menarik sekali Pak Budi. Jadi kalau boleh kita ceritakan secara singkatnya pada pemirsa, dari tadinya di Rana itu sama sekali belum ada guru agama Buddha ya Pak ya, belum berkembang agama Buddha. Kemudian Pak Budi datang dan di saat itu ada perkembangan lagi ya Pak ya, di mana agama Buddha pecah, ada muncul agama yang baru. Iya. Kemudian sehingga banyak umat-umat yang dari umat yang beragama dari etnis Tionghoa ini lebih memilih agama baru. Tapi setelah datang Pak Budi, kemudian dengan pastinya penuh perjuangan ya Pak ya, akhirnya sekarang banyak yang Buddhis. Bahkan kisahnya tadi ada juga yang tadinya membenci, tidak suka dengan agama Buddha, perkembangan agama Buddha. Sekarang jadi beliau termasuk salah satu yang menyumbangkan tanahnya untuk wihara ya Pak. Wah luar biasa Pak. Tadi Pak Budi ceritakan juga Pak, bahwa sebelumnya ada guru-guru agama juga yang berusaha untuk tinggal di sana, menetap di sana, mengajar di sana, tapi tidak betah kemudian pindah Pak. Nah kalau boleh tahu motivasi dari Pak Budi apa Pak? Kan Pak Budi datang di saat ya ada sedikit konflik itu ya Pak ya, tapi Pak Budi tetap bertahan, tetap yakin, sampai akhirnya agama Buddha ini bisa berkembang di sana Pak. Seperti apa Pak? Ya motivasi kita karena di sini kita nengok waktu itu tadi guru yang tidak betah di sini itu bukan guru agama Buddha ya. Oh, mohon maaf berarti. Guru yang agama yang baru itu. Oh, iya. Kalau
guru agama yang baru betah, mungkin kita dukungannya mungkin kurang atau mungkin bisa tidak ada, tapi karena Dharma di sini mau berkembang, mungkin itulah jalannya, begitu ya, Mas Arya. Jadi di sini pun ya motivasinya ya istilahnya saya pun bersyukur ya diangkat jadi guru agama Buddha, jadi pegawai, jadi kita pun harus ada tanggung jawab, ada hasil yang kita berikan. Mungkin yang dulunya di Natuna itu nggak ada umat Buddha yang ngerti ajaran Buddha, paling nggak kita bisa membantu mulai tumbuh berkembang gitulah. Nah, kalau kita merasa mungkin cuek, yang penting aku sudah jadi pegawai, udahlah aku pergi ke kota aja, minta balik gitu kan. Nah, tapi kita berpikir nanti kalau di sini kita nggak disabarin, ditekunin, nanti agama Buddha tidak berkembang di sini. Mungkin saya akan menambahkan cerita bahwa di Natuna ini kadang kita ada orang-orang dari luar negeri, ya, orang-orang yang nangkap ikan tuh kapal nelayan, ada dari Thailand, kadang Vietnam, dia itu illegal fishing, ya. Ini memang pernah kejadian ya, Mas Arya ya. Jadi illegal fishing itu, jadi kan pasti namanya ilegal, dia pasti berurusan dengan keamanan tentara ya, angkatan laut terutama di sini. Jadi kadang dia dikejar, kadang sampai ditembak sama angkatan laut di Natuna ini. Kemudian karena dia mempunyai identitas umpamanya warga negara Vietnam atau Thailand, kemudian dilaporkan ke kedutaan Thailand atau Vietnam. Dan dari kedutaan minta tolong jenazah itu dikebumikan secara agama Buddha. Ya. Jadi mungkin saya dulu masalah pengurusan jenazah apa kita pun belum begitu paham. Kadang-kadang apalagi ini orang luar negeri gitu kan. Katanya untuk dokumentasi bahwa dikebumikan secara manusiawi, secara agama Buddha ya. Di sini sering terjadi, mungkin sudah ada 2-3 kali ya saya mengurus penguburan atau jenazah yang beragama Buddha warga negara Thailand yang karena ditembak oleh angkatan laut. Nah. Luar biasa Pak, sangat menginspirasi Pak. Jadi kalau boleh kita ceritakan ringkasnya dari semangat untuk mengembangkan Dhamma itu ya Pak ya, akhirnya Dhamma bisa berkembang ya Pak ya. Jadi kalau mungkin di awal kita tidak ada semangat untuk pengabdian, tidak ada semangat untuk mengembangkan Dhamma, mungkin Dhamma tidak akan sebesar seperti sekarang ini ya Pak ya. Ditambah lagi tadi yang Pak Budi sebutkan dari praktek cinta kasih ya Pak ya, yang membuat seseorang yang tadinya bermusuhan justru sekarang malah ikut mendukung ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Barangkali ada cerita-cerita inspiratif lainnya Pak yang bisa diceritakan kepada pemirsa selama Pak Budi menjadi seorang guru, mengajar di Ranai, di Bung Timur ini, apakah ada tantangan-tantangan begitu Pak? Ya, pada tantangan karena di sini yang kita tangani sekolah-sekolahnya tidak satu sekolah ya. Karena di Natuna di Bunguran Besar ini ada sekolah SD yang termasuk saya tangani untuk sekolah minggu itu ada sekitar 5 atau 6 SD kan. Nah, biarpun satu SD mungkin ada yang 5 orang, 4 orang, terus SMP pun ada 2-3 SMP, SMA pun ada 3 SMA ya, dan letaknya kadang jauh-jauh ya. Jadi betul yang disampaikan oleh Mas Arya tadi bahwa mungkin pada awalnya kita mungkin yang memperhatikan tidak banyak, tapi dengan praktek cinta kasih dan kesabaran, akhirnya pun perhatian dari umat yang berada di sini pun sudah mulai terasa, baik perhatian terhadap saya pribadi atau perhatian terhadap wihara. Bahkan mungkin yang sangat saya bangga dari umat yang ada di sini ini sudah ada yang mulai dia aktif, istilahnya seperti merasa sudah memiliki wihara ini adalah milik kita. Jadi udah mulai ada rasa tanggung jawab ya. Walaupun umat tersebut kalau saya perhatikan yang dulunya
kalau secara KTP dulu KTP-nya bukan Buddhis ya. Wah, Tapi luar sekarang biasa. sudah diubah menjadi Buddhis ya. Dan dia sudah menjadi salah satu pandita Buddhis juga. Nah, di situ saya merasa senang, berarti transfer mungkin pengenalan Dharma ini sudah masuk secara nyata gitu kan. Walaupun mungkin secara kualitas praktek ya mungkin belum. Ya istilahnya paling tidak sudah ada mulai tumbuh begitu penerus di sini. Karena kalau orang tempatan nggak ada yang istilahnya peduli atau aktif, kalau kita udah meninggal atau pergi nanti bisa hilang lagi, Mas Betul, Arya. Pak. Tapi Pak Budi ini berhasil menumbuhkan generasi-generasi yang baru ya, Pak. Luar biasa. Yang tadinya tidak simpati justru sekarang jadi simpati dan ikut mengembangkan ya, Pak. Wah, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu ini, Pak, kalau dalam pembangunan wihara kan pada saat Pak Budi datang belum ada wihara ya, Pak ya. Pada saat pembangunan wihara itu kan biasanya membutuhkan persetujuan dari warga sekitar atau dari umat-umat yang beragama lain. Itu sempat ada tantangan nggak, Pak, di hal itu? Kalau perizinan itu kayaknya tantangannya tidak seberapa ya. Cuma mungkin penggalangan dana itu yang agak lambat. Kalau tantangan perizinan di sini kayaknya agak lancar. Kadang-kadang mungkin di internal antara sama umat Buddha sehingga kadang pembangunannya kadang-kadang agak mandek. Karena mungkin pemikiran idealis dari yang pemimpin ketua-ketuanya nih, ada yang mau begini begitu akhirnya kadang mandek, baru mulai lagi seperti itu maksudnya. Kalau perizinan di sini lancar ya. Menarik sekali, Pak. Tidak cuma di Natuna saja, tetapi di berbagai daerah di Indonesia kebanyakan permasalahan timbul dari internal sendiri ya, Pak ya. Jadi Ya, bukan dari agama lain atau dari kelompok yang lain. Terkadang yang bermasalah adalah dari intern Karakasaba ini sendiri ya, Pak ya. Kalau boleh tahu solusinya atau alternatif pemecahannya ini bagaimana, Pak, yang diterapkan Pak Budi di Natuna ini, Pak? jadi waktu itu untuk masalah kadang-kadang masalah internal itu kadang-kadang masalah prestise aja. Prestise tak mau kalah. Kadang-kadang masalahnya sepele ya. Sepele umpamanya ada acara ini perlu tampil, ini perlu tidak, kan bukan masalah yang urgent, bukan masalah yang terlalu penting. Jadi saya pendekatan ke yang kira-kira orangnya yang agak lembut, dia yang nggak terlalu keras, disuruh agak mengalah. Istilahnya kalau Bapak ikut seperti Bapak itu berarti sama juga. Kita tak akan selesai kalau salah satu tidak mau mengalah gitu. Kalau yang sana bicaranya kasar atau gimana, Bapak ikut kasar, berarti sama-sama juga gitu. Dibilang jahat berarti dua-duanya jahat. Kalau Bapak dibilang bijaksana baik, berarti Bapak yang mengalah apa. Tapi saya pendekatannya ke orang yang mungkin menurut feeling saya dia mau. Kalau yang sebelah ini kayaknya keras tak mau, nah itu payah juga. Jadi pendekatan kita ke yang kira-kira dia bisa diberi masukan. Kita pendekatan ke orang yang bisa diberi masukan. Baru setelah ini sudah clear, baru yang ke orang yang keras ini baru kita masuk gitu. Istilahnya ya Bapak itu kan yang hal ini sudah mau menerima. Jadi yang bagian ini Bapak pun ikut juga lah menghargai. Seperti itu kurang lebih Mas Arya. Luar biasa, Pak. Ini boleh jadi tips untuk pemirsa sekalian dimanapun berada nih. Ketika menghadapi konflik internal, berarti pendekatannya harus personal ya, Pak ya. Dan kembali lagi sesuai dengan Dhammapada ini ya, Pak, bahwa kebencian itu tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian ya, Pak ya. Tapi harus salah satu mengalah, salah satu mempraktekkan cinta kasih. Baru masalahnya bisa selesai begitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Sebelum kita masuk ke makna Waisak, Pak, barangkali dari Pak Budi ada pesan-pesan Dhamma yang ingin disampaikan kepada pemirsa, barangkali, Pak. Pesan-pesan dari saya yaitu seperti mungkin tema Waisak, dalam cinta kasih kita semua bersaudara.
memang sebaiknya kita supaya tadi seperti perizinan mudah, kita dengan lingkungan ini harus bersaudara dengan semua, bukan hanya di kalangan umat Buddha. Ya, mungkin kalau di sini sukunya Melayu, ya kita dengan orang sekitar pun harus membaur dan tidak menimbulkan gap atau jarak, sepertinya seolah-olah kita bukan mereka. Jadi kita tetap sama, kita tetap berbagi kepada sekitar kita supaya kita agama Buddha nggak dianggap eksklusif gitu ya. Jadi kita agama Buddha pun membumi dengan penduduk yang ada di sekitar wihara tersebut. Jadi kalau ada apa-apa, dia pun menganggap kita sebagai saudara, bukan orang lain, atau ini orang Buddha nih kastanya lebih tinggi atau lebih kaya atau sebenarnya tidak, tetap dianggap kita sebagai saudara. Mungkin seperti itu Mas Arya pesan saya. Luar biasa Pak. Jadi bisa dipetik oleh pemirsa dimanapun berada bahwa salah satu keunikan dari agama Buddha ini adalah penerapan cinta kasih yang universal ya Pak ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berbuat kebajikan. Tetap apapun etnisnya, apapun agamanya, apapun sukunya, tetap juga harus kita layani, kita memberikan pertolongan secara tulus ikhlas ya Pak ya. Luar biasa. Baik Pak, dalam menyongsong Waisak tahun 2566 Buddhist Era ini Pak, atau yang akan jatuh pada hari Senin nanti tanggal 16 Mei 2022. Apakah ada makna khusus dari Pak Budi terhadap Waisak yang akan diselenggarakan tahun ini, Pak? Makna khusus yang kita laksanakan Waisak pada tahun ini, semoga dengan perayaan Trisuci Waisak tahun 2022 ini, kita umat Buddha semakin menjadi lebih baik. Mungkin yang tadinya kita mungkin masih sebagai umat Buddha KTP, paling enggak dengan beragama Buddha kita menunjukkan perubahan bahwa kita itu lebih bermanfaat bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kita, baik yang beragama Buddha maupun yang bukan beragama Buddha. Terima kasih Pak Budi. Jadi kalau boleh kita simpulkan pembicaraan kita pada sore atau malam hari ini adalah jangan sampai ada dendam dan benci di antara kita ya Pak ya. Yang ada kita harus mengembangkan cinta kasih yang didasari dengan keyakinan dan ketulusan itu ya Pak ya. Maka semoga hasilnya dapat membuahkan yang positif ya Pak ya, dapat mengembangkan Dhamma ini sampai ke taraf pengembangan batin. Luar biasa sekali. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Boleh Pak. Saya di sini termasuk sendiri, jadi keluarga tadi harus disampaikan di depan, disampaikan di belakang tidak apa Mas Arya ya. Gak apa-apa Pak. Jadi keluarga saya tidak di sini Mas Arya. Jadi anak istri saya di Selat Panjang. Jadi ceritanya istri saya itu dari orang Medan ya, orang Batak. Yang sekarang ya sudah ikut saya ya. Dan saya sangat bersyukur istri saya pun di Selat Panjang termasuk dia ikut mengembangkan Buddha Dharma sampai ke pelosok-pelosok. Luar biasa. Kadang-kadang saya pun bingung ya. Kita pisah, istri mengembangkan di sana, saya di sini. Kadang-kadang istri sampaikan kita mikirkan untuk orang lain dan pengembangan ini, tapi kita jarang bersatu. Bertemu kadang-kadang setahun paling 4 kali, 3 kali begitu Mas Arya ya. Jadi itu keadaan saya. Kenapa istri saya di sana? Karena dulu mungkin dapatnya pas di Selat Panjang ya. Nah, kira-kira itu tambahan tentang keluarga seperti itu. Jadi istri saya dulunya non Buddhis waktu. Luar biasa. Jadi orang dari suku Batak. Jadi setelah nikah dengan saya ikut Buddhis, dan sekarang saya sangat bersyukurnya istri saya pun dia perjuangan di Buddhisnya mungkin kadang-kadang dengan saya 11-12. Mungkin tahu masalahnya 11-12 kurang lebih, jangan-jangan lebih giat istri saya. Gitu. Wah, luar biasa Pak. Padahal kasusnya seperti tadi ya, dari tadinya non-Buddhis, belum paham Dhamma. Begitu paham Dhamma jadi ikut pengembang ya Pak ya.
luar biasa. Nah, kita syukuri mungkin karma juga, karma baiknya bertemu, jodoh jadi di situ. Pak. Dan tentunya karena kebajikan itu membuahkan kebahagiaan, semoga karma baik yang sudah ditanam juga membuahkan kebaikan, kebahagiaan untuk Pak Budi beserta keluarga ya Pak. Ya, sadu. Tak terasa karena waktu telah memisahkan kita, tak terasa sudah hampir 30 menit berlalu. Terima kasih banyak atas sharingnya Pak. Semoga dengan sharing yang singkat ini dapat menumbuhkan semangat juga kepada pemirsa-pemirsa Humas Pergabi sekalian. Anumodana atas sharing damanya, dan marilah kita memancarkan cinta kasih pada semua makhluk dengan mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih banyak kepada Pak Budiono sebagai narasumber hari ini. Terima kasih kepada tim Humas Pergabi. Dan terima kasih untuk pemirsa sekalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di seri Bima Nusantara berikutnya. Akhiri, terimalah salam kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat Hari Waisak, selamat Hari Waisak, selamat Hari Suci Waisak semua. Selamat berbahagia, salam sejahtera, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira Di hari Trisuci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam nama Untuk semuanya, selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, Damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. selamat Waisak, Bersama kita gembira, selamat Hari Suci Waisak. Rangkapkanlah tanganmu di depan dadamu dan ucapkan semoga berbahagia. Salam dalam Dhamma, untuk semuanya selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. selamat Waisak. Bersama kita gembira Selamat Hari Suci Waisak. Selamat bahagia, damai tentram sentosa, damai bahagia dalam Buddha Dhamma. Selamat Waisak, bersama kita gembira. Selamat Hari Suci Waisak.